Halo Sagittarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Sagittarius. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepan Empan-Pan. Dan kali ini kita mau bahas kupas tuntas karma kamu dan dia ya. Ya, kita mau lihat, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Sagittarius ya. Please be wise, saya mengajak teman-teman di sini untuk berpikir logis dan kritis. Dan buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya. Oke, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku ya. Dan aku minta tolong dibantu share ya teman-teman ya. Ke mana kek, terserah deh. Ke tukang beca, ke tukang belanjaan gitu ya. Oke, ini karma dia yang kamu merasa dia menyakiti kamu ya. Well, oke. Karma itu apa sih? Karma itu ada yang bilang ini hukum tabur tuai, sebab akibat, sama ya intinya. Segala apapun yang kamu lakukan itu selalu ada akibatnya, selalu ada feedbacknya, ya selalu ada balasannya. Kalau kamu berbuat baik ya karmanya karma baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu berbuat jahat, karmanya pun tuh karma jahat ya sayang ya. Oke, dan semuanya itu dituai gitu. Nah, tapi tidak semuanya ya, artinya gini. Dalam persepsi kamu yang kamu bilang bahwa kamu dizolimi, kamu disakiti, itu pun hanya persepsi. Karena sebetulnya bisa saja kamu tidak mengizinkan itu terjadi kepada kamu. Dan ingat setiap energi, karena kita mempersepsikan diri sebagai seorang yang dizolimi, sebagai seseorang korban ya. Berhati-hati sayang, karena ketika kamu memiliki satu persepsi seperti itu ya, maka itu akan mengundang orang-orang yang sama, yang juga akan nantinya menzolimi kamu, akhirnya terbentuk pola. So, keluar dari posisionalitas itu, keluar dari posisi sebagai orang yang terzolimi, keluar dari posisi sebagai korban ya. Oke. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita itu ya disebabkan oleh diri sendiri sebetulnya. Kita memperagakan energi apa, ya itu yang datang gitu ya. Oke, let's see. Di sini ada Knight of Swords, ada Two of Wands, ada The Lovers Reverse, ada Five of Pentacles, ada Ten of Cups, Seven of Wands, Queen of Swords, King of Pentacles. Ya. We'll see. Aha, Rest and Rejuvenation. Jiwanya tidak bisa beristirahat. Jiwa tidak bisa beristirahat itu gimana sih? Jiwa tidak bisa beristirahat tuh jiwanya selalu kemerungsung, nggak tenang ya, itu nggak bisa beristirahat. Gelisah terus, deg-degan terus jantungnya. Oke, mari kita lihat ya. Jiwanya tidak bisa beristirahat, jadi memang dia merasa lelah ya. Jadi entah mungkin dengan persoalan-persoalan hidup, bukan karena perbuatannya kepada kamu aja, tapi persoalan-persoalan hidupnya itu cukup menyita energi dia ya. Di sini terlihat bahwa memang dia ada seorang yang aktif. Di sini saya lihat dia adalah seorang yang rajin, seorang yang aktif gitu ya. So far sih untuk pekerjaannya dia baik-baik saja, bahkan ini ada potensi dia untuk sukses ya. Memang dia harus bekerja dengan sangat cukup keras ya, dia juga bermitra dengan orang ya, namanya hidup ya, ada blessing, ada juga akibat dari perbuatannya dia. Dan yang mungkin kalau kamu bisa sebutkan karma adalah dia juga mengalami apa yang dia lakukan kepada kamu ya. Kalau misalnya dia ninggalin kamu atau ghosting kamu, ini juga ngalamin dia di ghosting juga ya. Kalau misalnya dia meninggalkan kamu untuk orang yang lain atau diselingkuhin atau dia selingkuh dari kamu gitu ya. Ini dia juga ngalamin just exactly like what he did or what she did to you gitu. Ya kayak persis sama seperti yang dia lakukan kepada kamu. What he has done or she has done to you gitu ya. Dia mengalaminya ya. Jadi
ya persis kejadiannya, dan ketika dia mengalami ini maka dia akan menyadari, oh ya aku dulu pernah begitu ya. Dan ini karmaku gitu. Dia menerimanya. Dia ingat gitu ketika dia melakukannya kepada kamu ya. Dan di sini ada penyakit. Dia mengalami satu penyakit. Penyakit itu sebetulnya tidak murni selalu kondisi fisik ya, tidak selalu sesuatu yang bersifat physically. Kebanyakan penyakit itu bersifat psikosomatis, artinya misalnya dia menyimpan ketidaktenangan, dia menyimpan rasa bersalah itu yang disimpan gitu ya, sekian tahun, bertahun-tahun gitu ya. Nah, rasa bersalah itulah yang menyebabkan ini dia sakit. Atau misalnya kebencian, dendam itu juga bisa menghasilkan satu penyakit ya. Ini namanya psikosomatis dan dia mengalaminya. Kalau bahasa saya itu ngantem di badan. Ngantem itu artinya apa ya? Ngehit di badan, atau badan itu yang kena dampaknya ya. Dari segala emosi-emosi yang dipendam, terus segala emosi-emosi yang negatif yang dirasakan itu menggerus di badan gitu ya. Sekalipun pada akhirnya one day, suatu saat dia memang akan bahagia, dia akan menemukan cinta dan dia akan bahagia ya. Tapi dia akan mengalami ini dulu ya. Dia akan mengalami yang namanya mungkin di ghosting, ditinggalkan pas sayang-sayangnya. Ditinggal pas sayang-sayangnya ya sobat ambiar ya. Seperti itu. Dan itu membentuk dia menjadi satu sosok yang akhirnya dia menjadi sosok yang kuat, yang tabah ya. Dia menyembunyikan kesedihannya ya. Ya karena dia ngalamin, dia terima kok. Dia sudah belajar ketika sama persis dia alami seperti yang dilakukan kepada kamu. Dia benar-benar ngerti, oh iya ya, aku pernah melakukan, dan dia terima hal itu. Dan satu hal yang mungkin cukup berat bagi dia adalah ditinggalkan oleh seseorang. Ini dia ditinggalkan oleh seseorang laki-laki. Oh, ini orangnya laki-laki yang menjadi sosok panutan dia. Ini adalah pukulan yang paling berat yang dia rasakan ya. Jadi dibanding dari semua ini tadi penderitaan yang saya sebutkan, penderitaan yang paling berat adalah ketika dia ditinggalkan oleh sosok seorang laki-laki yang dia jadikan panutan, guru atau apa whatever. Jadi penderitaan paling berat buat dia adalah hatinya tidak tenang, hatinya selalu gelisah dan ditinggalkan oleh sosok yang dia idolakan, dia jadikan panutan gitu ya. Ini meninggalkannya. Ya ini pasti satu kejadian yang pedih gitu buat hidupnya ya. Ya people learn. Semua orang tuh belajar, dan dia belajar juga dari kejadian, dari perbuatannya dia sendiri ketika dia menyakiti kamu, dia meninggalkan kamu ya. Dia belajar sendiri ya. Dan ini sepertinya dia sudah melewatinya ya. Sudah melewatinya ya sayang ya. Pasti ini kejadian yang menyakitkan. Sekalipun memang di sini saya melihat ada beberapa kartu yang baik ya. Ada King of Pentacles, ada Ten of Wands, dan kedua kartu ini adalah kejadian baik dalam hidupnya ya. Tapi di balik setiap kejadian baik ini, dia memang kayak ini ya, dia mesti bekerja keras ini, bahkan dia sempat diremehkan. Diremehkan di dalam pekerjaannya, tidak dihargai ya, dia sempat merasakan hal ini, tapi overall akhirnya itu baik-baik saja. Ya memang dia melewati semua ini, tapi dia mengalami banyak pukulan-pukulan berat terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kamu mungkin bahasakan itu adalah karma buruknya dia ya. Karma buruknya dia terjadi. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Ada 4 kartu yang menunjukkan karma buruknya dia. Well, buat kamu Sagittarius yang kamu selalu berharap untuk dia kena karma. Yang kamu mungkin bertepuk tangan ya kalau melihat kesedihan-kesedihannya, melihat kacrut-kacrutnya hidupnya ya. Ketika kamu bersorak-sorai. I'm gonna tell you something Sagittarius ya. Rasa dendam, rasa benci yang kamu rasakan itu menggerogoti diri dan jiwa kamu sendiri ya. Jadi sebisa mungkin, sedapat mungkin, bebaslah ya. Sembuhkan dirimu sehingga rasa benci dan rasa dendam itu hilang. Rasa sakit hati itu hilang. Berat, iya memang berat. Belajar ya sayang ya. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti tuh hidup kamu sendiri yang kacrut. Oke? Saya kasih analogi misalnya kayak panci, kamu ngerebus air, kamu ingin mendidihkan airnya, itu pancinya duluan yang panas, kamu yang duluan kena ya. Biarkan dia yang menyakiti kamu, itu kamu serahkan ke semesta. Biarkan semesta yang mengurusnya, Tuhan yang mengurusnya. Dia itu bukan tugas dan tanggung jawab kamu ya.
Bukan. Urusan kamu adalah mengurus diri kamu sendiri, mengurus batin kamu sendiri, menyembuhkan hidup kamu sendiri. Itu yang kamu prioritaskan, itu yang jadi urusan kamu. Biarkan dia menjadi urusan semesta. Tentu saja kamu tidak ingin hidup kamu kacrut, bukan? Kamu tidak ingin bahwa kesengsaraan hidupmu itu berlarut-larut. Nah, iya, jadi kayak kebencian dan kemarahan itu ibaratnya kayak kamu genggam ya. Dan kamu nggak mau melepaskan. Kamu menikmati, udah ngerti sakit, tapi nggak mau dilepaskan gitu loh. Ya, bahkan di beberapa agama itu ada dikatakan bahwa perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Karena apa? Doa-doa yang kita panjatkan untuk orang lain itu selalu kembali kepada diri kita sendiri. Pasti. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mendoakan supaya hidupnya berantakan dan kacau, kamu sendiri juga kena. Sayang. Ya, lepaskan. Biar dia diurus semesta. Dan saat ini, doakanlah yang terbaik untuk dia. Karena doa itu kena ke kamu duluan. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kena ke kamu duluan, tentu kamu tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada kamu. Udah lepasin aja gitu loh. Orang memang udah tidak sesuai lagi untuk kamu. Ya ngapain kamu mesti mempertahankan rasa sakit hati, benci, dan dendam. Ya, kurang lebih seperti itu Sagittarius ya. Dan saya akan kasih video healing nanti di kolom komentar. Silakan disimak, lakukan healing setiap hari hingga sampai kamu sudah merasa ringan ya. Parameternya merasa ringan apa? Ketika kamu melihat hidupnya bahagia, kamu tidak lagi sakit hati. Ya. Ketika kamu sudah bisa mendoakan dia untuk bahagia dan doanya itu tulus. Nah, itu parameter bahwa kamu sudah sembuh. Lakukan healing terus sampai kamu bisa merasa seperti itu. Ya. Karena bagaimanapun juga setiap kebencian, marah itu menghancurkan diri sendiri ya. Buddha Siddhartha Gautama pernah berkata bahwa you're not punished because you are angry. Kamu tidak dihukum karena kamu marah atau benci ya. You are punished by your anger. Kamu tuh dihukum oleh kemarahan kamu sendiri atau kebencian kamu sendiri ya. Itu orang-orang spiritual yang belajar spiritual paham benar dan ngerti benar tentang hal ini. So, Sagittarius, be free. Ya, merdekalah. Bebaslah menjadi seorang yang bebas ya. Dibuang semua itu beban-beban emosi kamu, tinggalin di belakang supaya kamu tuh lapang jalannya ke depan. Di depan itu ada banyak hal-hal yang indah ya. Masa kamu nggak mau gitu menuju ke sana? Kamu tetap bertahan pada penderitaan kamu kan? Sayang hidupmu ya. Masa mau ngerasain neraka terus-terusan di bumi ini? Apakah kamu tidak ingin mencicipi surga? Ya, dilepaskan ya sayang, dilepaskan semuanya. Oke Sagittarius, dan kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau tidak resonate, it's okay, gak apa-apa. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar sayangku ya. Setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif, kita bisa ngobrol, dan selalu saya sertakan teknik, solusi, saran, amalan sesuai dengan kebutuhan klien ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa Bunda, saya tidak punya budget, nyalakan loncengnya supaya kalau Bunda live nggak ketinggalan ya. Bunda sering live ya sayangnya, oke? Well, Sagittarius, aku berdoa agar kamu bisa menjadi seorang manusia yang bebas. Karena setiap beban-beban emosi yang dibuang itu akan semakin mendekatkan diri kamu pada kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Sagittarius, I love you and bye-bye.